Bab 26 Taruhannya kalah. Mereka bergegas ke pintu, dan pria penunggang kuda juga sudah tiba. Tuan Tian, mengapa kamu ada di sini? Zhao Ping mengenali orang itu adalah Tian Zhen, tuan muda dari Tian Mansion, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada sesuatu yang baru tentang penyakit Nona. Tuan Zhao, mengapa Anda begitu tidak yakin pada diri sendiri? Tian Zhen turun dari kudanya dan berkata sambil tersenyum, adikku hampir sembuh setelah perawatanmu. Bahkan ruam di tubuhnya perlahan memudar. Aku di sini terutama datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Selamat tinggal. Zhao Ping tertegun sejenak, apakah kamu pergi terburu-buru? Sesuatu terjadi di rumah, dan aku ingin ayahku kembali dan menanganinya. Tidak ada waktu untuk menunda. Tian Zhen menjelaskan dengan santai, keluarga saya tinggal di East Street di Juncheng. Jika Anda menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan di masa depan, Anda dapat pergi ke Juncheng untuk mencari saya atau ayah saya. Jika kamu benar-benar tidak bisa pergi, mintalah seseorang untuk membawakanmu pesan. Kamu telah menyembuhkan adikku, dan kamu adalah dermawan penolong bagi Tian Mansion kami. Kapanpun kamu dalam masalah, Tian Mansion kami tidak akan pernah berdiam diri dan mengabaikanmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tian Zhen menaiki kudanya dan berencana untuk pergi. Zhao Ping sangat berterima kasih. Ketika dia melihat Tian Zhen hendak pergi, dia buru-buru menghentikannya. Tunggu sebentar, Tuan Tian, mohon tunggu sebentar. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya berikan kepada Tuan Tian. Saya awalnya berencana pergi ke pusat kota untuk mengirimkannya kepada Tuan Tian, tetapi sekarang Tuan Zhen ada di sini, saya tidak perlu harus jauh-jauh ke sana. Terlebih lagi, Tuan sudah datang jauh-jauh untuk mengatakan hal seperti itu, yang membuatku merasa sungkan. Zhao Ping harus membalasnya dengan sopan. Meskipun anggur sulingan hanya kurang dari 1 toples, karena Qian Liu dan Wen Hui sudah meminumnya sebagian. Tapi itu sudah cukup. Hal ini hanya untuk memberi mereka contoh rasa. Jika merasa enak, mereka pasti akan kembali. Jika merasa tidak enak, saya khawatir tidak akan ada masa depan. Mau beri aku sesuatu? Tian Zhen sedikit bingung. Apa yang bisa dia berikan? Hanyalah seseorang rakyat biasa dari desa miskin. Tian Zhen sama sekali tidak tertarik. Terutama ketika dia melihat Zhao Ping datang membawa sebotol anggur, dia menjadi semakin tidak peduli. Dia menggantungkannya dengan santai di leher kudanya dan berlari menjauh. Ketika Zhao Ping kembali ke rumah, dia melihat Liu Mengru berjalan keluar. Dia bahkan tidak mengangkat matanya untuk melihat ke arah Zhao Ping, tetapi terus mengendus dan mencium baunya, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan kemudian berjalan langsung ke gudang jerami. Dia diam di sana sebentar dan menarik napas dalam-dalam. Liu Mengru menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Anggur Gong, ini anggur penghormatan." Ah, sakit. Lalu dia memegangi kepalanya dan berseru. Wajahnya juga menjadi terdistorsi. "Mengru, ada apa denganmu?" Zhao Ping sangat khawatir dan bergegas mendekat. Dia memeluk Liu Mengru dan memijat kepalanya untuk menenangkan emosinya. Wen Hui dan Qian Liu saling berpandangan, keduanya tampak bingung dan sangat khawatir. Setelah beberapa saat, Liu Mengru menjadi lebih baik. Dia menatap Zhao Ping dan bertanya dengan lemah, "Suamiku, apa yang terjadi dengan saya sekarang?" Zhao Ping berkata, "Mungkin kamu tidak tahan dengan aroma alkohol yang kuat jadi sedikit mabuk." Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa anggur yang dia buat membawa kembali ingatan Liu Mengru dan mengingatkannya pada sesuatu yang buruk di masa lalu. Tapi dia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. "Aku benar-benar tidak dapat mengingatnya dengan jelas, jadi tidak masalah. Abaikan saja." Namun, Liu Mengru mengendus lagi dan bertanya dengan ragu,
Tuan, ini bau anggur upeti. Kenapa ada anggur upeti di rumah kita? Anggur penghormatan. Pada zaman dahulu, anggur disajikan sebagai penghormatan kepada kaisar. Bagaimana Liu Mengru tahu tentang anggur upeti? Dari maksudnya, sepertinya dia baru saja minum. Dan dia meminumnya lebih dari sekali, jika tidak, mustahil untuk mengetahuinya hanya dengan mencium bau alkohol. Zhao Ping membimbing dengan ragu-ragu, Mengru, bagaimana kamu tahu tentang anggur upeti? Tentu saja saya tahu. Liu Mengru berseru, biarkan aku meminumnya. Tapi kemudian ekspresi Liu Mengru menjadi tidak wajar, dan wajahnya penuh keraguan. Aku benar-benar minum anggur upeti. Di mana kamu minum? Ah, sakit, kepalaku sakit. Sebelum dia bisa mengingatnya, dia memeluk kepalanya lagi dan berseru. Keringat dingin mengucur di keningnya. Mengru, jangan pikirkan itu. Zhao Ping buru-buru mengusap kepalanya lagi, dan pada saat yang sama menghiburnya, ini bukan anggur upeti, ini hanya anggur yang dibuat olehku. Tapi itu sudah diberikan tadi kepada Tian Zhen. Aku akan membuatnya lagi nanti, jadi kamu bisa mencicipinya dan kamu akan tahu aroma serta rasanya. Setelah beberapa saat berlalu, Liu Mengru perlahan-lahan kembali sadar. Zhao Ping tidak berani memprovokasinya lagi dan meminta Wen Hui membantunya kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah mereka pergi, Zhao Ping tidak lagi tenang. Liu Mengru sebenarnya tahu tentang anggur upeti dan bahkan pernah meminumnya. Ini terlalu mencurigakan. Anggur upeti adalah anggur yang diberikan sebagai penghormatan kepada kaisar oleh berbagai kalangan pejabat, termasuk beberapa kepala negara bawahan negara bagian. Siapa yang bisa minum? Hanya orang-orang yang berhubungan dengan keluarga kerajaan saja. Mungkinkah Liu Mengru ada hubungannya dengan keluarga kerajaan? Zhao Ping merasa pusing. Saat ini, dinasti Dawei lah yang menekankan supremasi kekuasaan kekaisaran. Jika seseorang dari keluarga kerajaan mengetahui bahwa Liu Mengru adalah istri yang dibelinya, dan terus memukuli atau memarahinya, dia mungkin akan dipotong-potong. Gila! Pemilik asli tubuhnya benar-benar berkinerja terbaik. Jika membeli istri secara acak, sebenarnya bisa saja sudah membeli seseorang yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Sekarang aku telah melakukan perjalanan melintasi waktu, dan masuk ke tubuhnya, bukankah ini membuatku bisa menggantikan dia menanggung murka dari kerajaan jika akhirnya aku diketahui membeli lalu memukulinya setiap hari? Tampaknya tidak mungkin menjadi orang kaya dengan jujur. Kita harus bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan kita sendiri. Meski tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga kerajaan. Paling tidak, jika seseorang dari keluarga Liu datang ke sini, dia memenuhi syarat untuk berbicara. Apapun yang terjadi, tidak apa-apa jika punya modal untuk melarikan diri. Setelah akhirnya menghidupkan kembali hidupnya, Zhao Ping tidak ingin dibunuh oleh ayah mertuanya dalam keadaan linglung nantinya. Untuk sesaat, Zhao Ping merasa seperti Alexander the Great. Memupuk kekuatan juga dianggap oleh Zhao Ping sebagai hal terpenting saat ini. Ada dua syarat penting untuk memupuk kekuasaan. Salah satunya adalah perak. Sederhana saja, selama mengutak-atik produksi semua produk yang ada di pikiran, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi orang terkaya dalam waktu dekat. Yang kedua adalah senjata. Pengendalian senjata pada dinasti Dawei relatif ketat. Bahkan membeli pisau dapur pun memerlukan pelaporan. Siapa yang membelinya? Di mana kamu membeli itu? Semua terekam dengan jelas. Sangat tidak mungkin membeli pedang, senjata, dan tongkat dalam jumlah banyak. Dan Zhao Ping tidak berniat membeli barang-barang itu. Dia ingin membuat senjata yang lebih canggih. Seperti panah otomatis. Atau yang lebih canggih lainnya pistol-pistol, granat, bom dan sebagainya. Tentu saja, pistol masih jauh dari jangkauan, dan alangkah baiknya jika bisa membuat busur silang sekarang.
Jadi Zhao Ping berencana pergi ke rumah Lu untuk melihat kemajuan Lu Xiu membuat panah otomatis. Dia kebetulan disambut Lu Dasan yang sedang santai. Sebelum Zhao Ping sempat berbicara, dia mendengar Lu Dasan memarahi, "Nak Zhao, bisakah diagram pola yang kamu berikan kepada Asiu benar-benar dapat membuat jenis panah otomatis yang kamu sebutkan?" "Tentu saja." Zhao Ping berkata, "Jika tidak, apa yang harus saya lakukan untuknya?" "Kalau begitu bantu Asiu dengan cepat. Dia sudah beberapa hari berada di bengkel. Kalau terus seperti ini, akan ada yang terbunuh." Lu Dasan berkata dengan mendesak, menyeret Zhao Ping ke bengkel. Lu Xiu masih sibuk. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia benar-benar tenggelam dalam kesibukan sendiri, dan dia sepertinya tidak tahu ada orang yang masuk. Namun Zhao Ping dapat merasakan kondisinya sangat buruk. Dia tampak sangat kuyu. Jika ini terus berlanjut, orang akan benar-benar mati. Zhao Ping menegur Lu Xiu dan berkata dengan marah, "Lu Xiu, apakah kamu ingin mati? Aku hanya memintamu membuat panah otomatis dan bisa menembakkannya. Aku tidak ingin membunuhmu." "Zhao Ping." Lu Xiu sadar dan melihat bahwa itu adalah Zhao Ping, dan sama marahnya. Dia tidak lagi mengasihani buku catatannya yang berharga, melemparkannya langsung ke Zhao Ping, mengertakkan gigi dan berkata, "Diagram gaya yang Anda gambar untuk saya tidak dapat membuat panah otomatis sama sekali. Itu hanya satu panah otomatis saja. Panah tunggal." Zhao Ping tertegun sejenak, "Apakah kamu belum berhasil? Bisakah kamu biarkan aku melihatnya dulu?" Lu Xiu mengeluarkan panah otomatis dari tumpukan material dan menyerahkannya kepada Zhao Ping. Zhao Ping melihatnya dan melihat bahwa itu memang sebuah panah otomatis. Bagian atas adalah haluan dan bagian bawah adalah mesin. Tarik tali busur ke bagian belakang rangka mesin dan tarik pelatuk ke bawah, dan anak panah yang tergantung di atas akan ditembakkan. Untuk menembakkan panah kedua, Anda harus merangkai ulang dan memuat ulang panah tersebut. Ini hampir seperti busur biasa saja. Satu-satunya kemudahan adalah dapat diisi anak panah terlebih dahulu. Tapi ia hanya bisa menembakkan satu anak panah. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Zhao Ping. Tapi dia tidak ingin mempermalukan Lu Xiu lagi, jadi dia hanya bisa menyerah dan berkata, "Aku kalah taruhan, kamu bisa membawa Yunman pergi."